Ada yang masih ingat motor ini? Sebuah motor yang mendapat banyak pujian di awal kemunculannya di Indonesia. Iya, motor ini dulu dipuji-puji semua orang yang katanya bakal membabat habis brand Jepang dengan harga yang terjangkau dan fitur bergelimang. Tapi ada yang tahu keadaannya sekarang? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kami juga dulu bagian dari yang mengapresiasi motor ini karena dengan harga yang terjangkau bisa mendapatkan fitur yang lebih lengkap dari kompetitornya. CC yang lebih tinggi bukan hanya 155, build quality mantap dari bodi sampai rangka. Tapi sekarang lihat keadaannya, jangankan lawan Aerox Alpha, lawan rangka ESAF pun tak berdaya. Mari kita bahas di video ini. Saat pertama kali diperkenalkan di Indonesia, QJ Motor Viento 180 langsung mencuri perhatian. Banyak media otomotif menyebut motor ini sebagai penantang serius Yamaha Aerox karena menawarkan mesin yang lebih besar, fitur lebih lengkap, dan harga yang relatif kompetitif. Secara spesifikasi, sebenarnya Viento 180 cukup menarik. Motor ini membawa mesin 180cc, dual ABS, traction control, keyless hingga fitur power assist yang jarang ada di kelas harga tersebut. Bahkan tenaganya di atas kertas lebih tinggi dibanding si Raja Ngaber 155 ini. Namun yang menarik, setelah hype awal peluncuran mereda, motor ini justru tidak pernah kelihatan, baik di sosial media, di jalanan sekitar kita, apalagi di desa-desa. Orang-orang kota juga banyak yang nggak tahu belinya di mana. Padahal dulu saat peluncuran motor ini, banyak yang bilang kalau ini adalah lahir dari brand motor Jepang. Tapi nyatanya sampai sekarang yang beli masih jarang. Saat peluncuran sih banyak sanjungan yang datang. Tapi sekarang mereka pada bilang, maklum, motor Cina bang. Lalu apa penyebabnya? Orang Indonesia sangat memikirkan rasa aman saat membeli motor. Di Indonesia, membeli motor bukan sekedar membeli kendaraan. Banyak orang memikirkan apakah spare part mudah didapatkan, di mana saja bengkel resminya, bagaimana kalau dealer menghilang tiba-tiba, apakah bisa bertahan sampai 2045, dan yang paling ditakuti konsumen Indonesia adalah harga jual kembalinya. Loh, kok bisa? Iya, di Indonesia bahkan belum membeli motornya sudah memikirkan harga jual kembalinya. Ini beli motor mau dipakai apa mau buka showroom sih? Walaupun ini juga sebenarnya bukan kemauan mereka. Ini adalah konsekuensi hidup di Indonesia yang rata-rata ekonominya gitu-gitu aja, tanpa ada dukungan dari pemerintahnya. Sehingga perlu jaga-jaga. Beli barang pun harus memikirkan harga jual kembalinya. Takutnya ada kebutuhan tiba-tiba. Mau rangkanya keropos atau mesinnya rembes, santai saja. Yang penting cepat dan mudah menjualnya. Nice. Kembali ke QJ Motor. Perilaku seperti inilah yang menjadi tantangan besar buat brand baru seperti QJ Motor. Walaupun spesifikasinya menarik, banyak calon pembeli masih ragu terhadap keberlangsungan merek baru asal Cina di Indonesia. Kekhawatiran ini juga sering muncul di komunitas otomotif online, terutama soal after sales-nya. Dan kemungkinan brand tersebut minggat dari Indonesia karena diusir presiden kita. Silakan kalau mau cari negara lain. Alasan kedua kenapa motor ini tidak selaris motor Jepang adalah karena fanatisme brand Jepang yang masih sangat kuat.
Tidak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia memang sangat loyal terhadap brand Jepang. Seperti Honda walaupun sekarang gampang rusak, Yamaha yang sekarang desainnya nggak ketebak, Suzuki yang sudah lama berkecimpung di dunia lawak, dan Kawasaki yang sekarang makin suka menjiplak. Fanatisme ini bukan tanpa alasan. Selama puluhan tahun, brand Jepang sudah membangun reputasi irit, mudah dijual, bengkel yang cukup banyak, spare part murah, dan dulu terkenal cukup bandel. Akibatnya, walaupun kualitas beberapa produk terbaru sering dikritik menurun dibanding era lama, kepercayaan masyarakat masih tetap tinggi. Dan ini yang membuat tetap manteng harga jual kembali. Sementara brand baru seperti QJ Motor harus memulai semuanya dari nol. Seperti membangun kepercayaan, jaringan dealer, hingga pembuktian ketahanan jangka panjang. Yang mana beberapa hal tersebut sama sekali tidak mudah. Yang ketiga, desain mirip Aerox. Salah satu masalah Viento 180 adalah desainnya. Banyak yang bilang ini sangat mirip dengan Aerox. Dan ya, ini memang nyontek. Maksudnya terinspirasi dari Aerox. Karena siapa sih yang gak suka sama desain Raja Ngabers ini? Jadi gak heran banyak yang ngikutin desain seperti ini. Walaupun ini bisa dibilang kelebihan, tetapi juga sekaligus jadi kekurangan. Karena orang yang suka desain seperti ini juga biasanya suka dengan desain Aerox. Jadi, daripada beli Aerox KW, kenapa nggak sekalian beli yang asli saja? Yang ketersediaan spare partnya sudah terjamin, bengkel resmi di mana-mana, part modifikasi lebih banyak, dan harga jual kembali tentunya lebih tinggi. Dan akhirnya banyak yang merasa lebih aman membeli produk yang sudah terbukti daripada beli motor KW-nya ini. Yang selanjutnya, dealer dan after sales yang masih terbatas. QJ Motor memang mulai memperluas jaringan dealer dan disebut sudah memiliki puluhan dealer di Indonesia. Namun dibanding jaringan Honda dengan ahasnya atau Yamaha dengan dealer yang hampir ada di setiap kota, jangkauan QJ Motor masih jauh tertinggal. Bagi konsumen motor harian, jaringan servis sering dianggap lebih penting dibanding spesifikasinya. Apalagi kalau desainnya juara. Motor juga bisa dibeli di mana saja, tidak hanya di kota besar seperti Jakarta, spare part melimpah tanpa kendala, dan di bagian ini motor Cina bisa apa? Jadi, apakah penyebab utamanya karena fanatik brand? Sebagian iya, tapi tidak sepenuhnya. Fanatisme terhadap brand Jepang memang nyata, namun alasan utamanya lebih dalam. Masyarakat Indonesia cenderung membeli rasa aman, bukan hanya spesifikasi yang tinggi. Motor seperti QJ Motor Viento 180 sebenarnya menawarkan value yang menarik. Tetapi untuk menembus pasar Indonesia, spesifikasi yang bagus saja belum cukup. Sebuah brand juga harus membuktikan ketahanan produk, kestabilan after sales, ketersediaan spare part, dan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kalau QJ Motor mampu bertahan beberapa tahun lagi dan jaringan servisnya makin luas, bukan tidak mungkin persepsi masyarakat Indonesia perlahan berubah. Seperti yang dulu terjadi pada beberapa brand mobil Korea dan Cina, yang awalnya juga sama-sama tidak dipercaya masyarakat Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Masih tertarik dengan motor ini seperti pertama kali diperkenalkan di Indonesia? Atau sudah sama dengan yang lainnya, yang hanya tertarik di hari pertama dan makin memudar di hari berikutnya? Dan sekarang dengan entengnya bilang, motor Cina.